Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Punala rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi di pagi hari ini saya sampaikan satu firman Allah yang mungkin sudah sering saya sampaikan tapi berbeda konteks. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 disebutkan untuk taat kita, untuk taat Allah, taat Rasul dan taat kepada ulil amri minkum. Ulil amri itu adalah orang yang memiliki urusan di antara kamu. Ya, orang bisa mengatakan itu adalah pemerintah. Tapi ada yang mengatakan bukan. Lah bagaimana kalau pemerintahnya kafir? Apakah harus turuti begitu? Ada yang mengatakan ulil amri itu adalah seorang pemerintahan yang mengatur dengan Al-Qur'an. Itu disebut ulil amri. Ya Allah. Fa in tanaza'tum. Jadi itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah ulil amri minkum di antara kamu. Fa in tanazza'tum, jika kamu berlainan pendapat, faruddu fi syai'in, di dalam segala sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan persoalan itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi tuntutan kita kalau kita mengaku kepada Allah, mengaku bahwa kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, itu wajib kita itu kalau ada persoalan diukur dengan Allah, Quran dan As-Sunnah. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya. Jadi ayat ini kelihatannya sering dibaca tapi maknanya sangat luas. Ini kenapa kami sampaikan, mengingat kami tanggal 29 atau berapa hari Selasa yang kemarin itu saya mengikuti di Masjid Al-Fatah, itu kedatangan seorang bernama Gus Islah gitu. Kalau orang NU biasa panggil Gus itu. Gus Islah itu memberikan satu pandangan tentang keislaman. Yang intinya kalau saya pahami itu dia nggak suka kepada orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, karena suka mengkafirkan orang. Nah, itu semua sebenarnya adalah menurut pandangannya dia itu adalah persoalan politik. Jadi agama yang dibungkus dengan politik. Nah, seperti itu. Nah, dia memberikan pandangan-pandangannya itu memang tidak didasarkan kepada teks-teks dalam Quran. Tapi pandangan keagamaannya itu mengacu kepada sejarah. Nah, kalau kita kembali di situ tadi, maka di sini terjadi perbedaan pendapat itu begitu.
Beda kalau dengan pandangan Muhammadiyah itu sudah jelas ada tagnya dalam HPD itu ada. Ya, ada af'alul khamsah atau apa itu pandangan keagamaan itu apa? Segala apa yang diturunkan dari Allah itu dan Rasulnya itu berupa peraturan macam-macam itu. Mungkin Pak Bayin itu sering menyampaikan itu. Nah, pandangan keagamaannya itu seperti itu, didasarkan kepada sejarah. Nah, sejarah itu dituduhkan bahwa mereka melakukan apa saja itu semua persoalan politik. Ya, kemarin itu memang saya memang bertanya memang agak panjang, tapi dipotong kok nggak boleh, berarti nggak bisa tuntas. Nah, saya melihat ini penting, maka saya katakan di sini berarti ada perbedaan pendapat ya, antara Islam yang dianggap dia mewakili Islam moderat. Nah, dia tidak suka kepada orang-orang yang keras. Nah, kalau kita rujuk kembali kepada Quran dan Sunnah, bagaimana kita mengenal Islam? Bagaimana kita mengenal agama secara umum? Itu dalam teoritis yang disampaikan kalau di dunia akademik itu, yang sering saya sampaikan juga adalah dengan metode normatif, artinya belajar agama itu dari sumber teks asli agama tersebut. Kalau kita ingin belajar Kristen ya belajarnya dari kitabnya ya, karena sudah banyak penyelewengan di situ. Kalau kita belajar agama Buddha ya dari kitab Buddha itu. Kalau dari orangnya bisa salah karena orang bisa melanggar. Makanya ya heran tahun 2008 dulu pernah ada seorang anggota parlemen di Belanda bernama Geert Wilders itu membuat sebuah film untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang tidak layak. Karena saat itu banyak terjadi pengeboman. Nah, saya sudah tahu Geert Wilders pasti menyelidiki agama ini dengan metode historisitas, mempelajari agama dari pemeluk agama tersebut. Nah, ini tidak akan menghasilkan satu kebenaran. Nah, kebenaran itu ya dari Quran dan Sunnah. Mempelajari agama menurut tadi itu apa? Yang sumbernya dari Quran, sumber teks asli agama tersebut. Kalau Islam ya belajarnya di Quran dan Sunnah. Kalau kita pelajari dari Quran dan Sunnah, maka akan muncul satu pelajaran 3 garis besar, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Nah, akidah ini, syariah ini terdiri dari 2, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Nah, kalau di Indonesia ini biasanya yang diperdalam itu hablum minallahnya saja, tapi hablum minannasnya tidak dipakai. Sehingga orang memahami agama itu beda. Makanya tidak heran di Indonesia ini walaupun mayoritas, tapi kemauannya untuk bermuamalahnya dengan metode Allah itu tidak ada. Yang merasa sudah puas, sudah benar semua yang sekarang ada itu. Tapi kalau kita pelajari betul beda. Ya. Maka sebenarnya apa yang kami sampaikan kemarin itu sebenarnya saya itu justru menguntungkan mereka, cuma dia kesusu motong. Apa menguntungnya mereka? Saya tidak menyalahkan yang moderat, tidak menyalahkan yang radikal. Karena kalau kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, Rasulullah itu Islamnya mengacunya kepada Quran, dibimbing oleh Allah melalui wahyu yang dikumpulkan dalam Quran. Nah, dalam Quran itu isinya yaitu ya moderat, ya radikal. Moderatnya di mana? Misalnya dalam Quran surat 5 ayat 32 itu disebutkan, barang siapa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah, ini moderat. Memang kalau kita kaji betul, Islam ini yaitu tujuannya untuk kedamaian dunia, keselamatan manusia di dunia sampai akhirat. Itu intinya di situ. Tetapi dalam perjalanannya itu ternyata banyak gangguan.
diganggu ke sana kemari dan lain sebagainya, bahkan diperangi, akan dibunuh nabinya. Saat itulah turun ayat-ayat yang radikal tadi. Umpama tidak ada gangguan, ya tidak ada. Itu hakikatnya di situ. Lah orang-orang yang suka membawa ayat-ayat keras itu karena mengacu kepada ayat-ayat yang radikal tadi itu, tapi tanpa melihat konteksnya bagaimana. Ya, kalau sudah diambil, maka tidak ya kan ketika turun nuzul Quran itu turunnya 30 juz komplit. Ya, ada ayat puasa, ada ayat perang, ada ayat akhlak, ada ayat macam-macam, ada pidana dan lain sebagainya. Tapi turunnya dimulai dari Iqra. Kok tidak Al-Fatihah? Padahal tertulis di Quran itu Al-Fatihah. Sampai Nas ayat, sampai surat An-Nas. Kalau turunnya dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Loh kok gak ditulis urut gitu loh, kenapa? Nah ini rahasia pemahaman Islam. Ketika orang tidak memahami Quran model seperti itu, sulit untuk memahami Islam. Karena dia menganggap bahwa apa yang ada dalam Quran mesti harus dilaksanakan saat itu. Belum tentu. Karena ada ayat-ayat yang mengandung ilat, ayat-ayat yang mengandung sebab. Nah seperti itu tadi, turunnya ayat-ayat yang radikal itu tadi karena ada sebab. Kalau sebabnya tidak ada, ya tidak akan dilakukan. Contoh orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Nah kalau tidak ada orang mencuri, ayatnya sudah ada, ya tidak dilakukan potong tangan. Itu ilatnya adalah potong mencurinya itu tadi. Lah itu banyak nggak paham. Nah makanya kalau kita merujuk kepada itu, jadi persoalan moderat atau persoalan radikal itu sebenarnya tidak ada. Karena itu adalah buatannya orang Barat. Orang Barat itu paling benci, paling wedi nek kapane ana wong Islam sing wani. Makanya zaman Belanda dulu sama, jadi malah politik. Makanya sama politik dicap Islam ekstremis. Ya, sama aja. Kemarin Parto TikTok juga. Coba politiknya tidak terganggu. Nah ada yang ganggu TikTok itu sisa-sisa G30 SPKI. Gak sokok. Gak dari pegawai, gak dari DPR, gak apa-apa. Nah, sekarang TikTok radikal atau teroris. Kepentingan politik itu pesanannya orang Barat, dipropagandakan ke seluruh dunia. Jadi kita jangan tertipu. Ya, jadi masalah radikal moderat itu sebenarnya dilakukan oleh Nabi semua. Contoh ayat radikal. Inna wa hastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yaqtaluna al-ayat. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu harta dan diri mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Radikal. Itu dilakukan oleh Nabi semua. Kalau kita milih-milih yang moderat saja, ya kita namanya menyembunyikan sebagian isi kitab. Kalau menyembunyikan isi kitab, itu artinya kita akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Artinya nggak boleh kita milih-milih ayat. Nah, di sini nanti kita dibutuhkan ilmu yang namanya toleransi. Kapan kita terapkan radikal? Kapan kita terapkan moderat? Sampai hari kiamat kalau tidak ada waktu untuk menerapkan radikal, ya tidak diterapkan. Kalau ada waktu dan sudah jatuh temponya, itu diterapkan. Ya.
jadi sebenarnya saya itu melihat kenapa di Indonesia sekarang itu yang muncul, yang tumbuh keislamannya adalah keislaman ubudiyah saja, itu karena pemahamannya. Jadi pemahaman ini penting. Sekarang ini yang namanya Gus Islah tadi, wah keliling kemana-mana untuk mempropagandakan Islam moderat itu tadi. Nah, saya ini sebenarnya memberikan satu gambaran bahwa solusinya itu begitu. Jadi kalau kita ingin mengatasi teroris itu gampang. Kalau kita nggak bisa mengalahkan pandangan keagamaannya, ya tidak akan bisa habis. Kalau kita bisa mengalahkan pandangan keagamaannya, selesai. Karena dia melakukan kekerasan-kekerasan itu, dia merasa melakukan Quran. Gitu. Jadi selama ini yang dipahami oleh Gus Islah itu adalah semua itu banyak orang mempolitisasi agama. Ya. Nanti kalau dia melakukan kedoliman, melakukan pelanggaran itu juga berdasarkan dalil juga katanya. Nah ini yang perlu saya melihat itu. Kok begini caranya? Nah maka saya counter itu sebenarnya kemarin begitu. Karena dindek, karena terlalu panjang karena waktu dan sebagainya, silakan saja. Tidak masalah. Ya. Jadi ini memang sengaja saya rekam ini, nanti akan saya masukkan YouTube, akan saya sebarkan. Saya kira itu aja yang saya sampaikan dalam rangka untuk menambah wawasan keislaman kita, supaya kita nggak terlalu ngerti belas itu, hati titik-titik kudu ngerti gitu. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.